Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husni Jamal. Saya Yuli Aisyah Aftahira. Saya Asman Fibrian. Saya Naila Humaira. Dan saya Muhammad Khatami. Kami dari SMA Negeri 1 Papua. Kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu FES SMJ, pengolahan limbah kulit buah mahoni Switenia mahagoni jack sebagai rompi anti senjata tajam untuk perlindungan dan keselamatan diri. Keselamatan diri dari berbagai ancaman merupakan faktor yang sangat penting untuk diperhatikan. Salah satu kejahatan yang terjadi dalam masyarakat adalah kejahatan yang menggunakan senjata tajam. Menurut Sari tahun 2017, kejahatan seperti ini sangat meresahkan masyarakat karena bisa menimbulkan rasa tidak aman bagi diri masing-masing. Hal ini terutama pada daerah rawan konflik ataupun daerah rawan begal yang seringkali menjadi tempat kriminalitas. Kejahatan atau tindakan kriminalitas telah menjadi masalah sosial tersendiri bagi hampir seluruh tatanan masyarakat dunia. Terlebih lagi pada saat ini, maraknya kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di mana pelakunya adalah seorang remaja. Pelaku tindakan kriminalitas tidak hanya didominasi orang dewasa, namun anak pada usia remaja juga sudah banyak yang melakukan tindakan kriminalitas. Menurut data Pusat Statistik tahun 2018, jumlah orang yang terkena tindakan kriminal pada setiap 100.000 pada tahun 2017 adalah 129 orang. Data PODES atau Pendataan Potensi Desa tahun 2011 sampai 2018, jumlah desa atau kelurahan yang menjadi konflik massal cenderung meningkat dari sekitar 2.500 desa pada tahun 2011, kemudian meningkat menjadi 2.800 desa pada tahun 2014, dan kemudian meningkat lagi pada tahun 2018 menjadi 3.100. Agar tidak terjadi kecelakaan yang tidak diinginkan, mesti adanya perlengkapan kerja untuk keselamatan diri. Sehingga perlu adanya rompi anti senjata tajam untuk mencegah hal tersebut yang tidak diinginkan. Pakaian pelindung berupa rompi anti senjata tajam yang digunakan oleh militer, kepolisian, maupun sipil atau eksekutif pada umumnya terbuat dari serat aramid, kevlar, tuaron, dan sebagainya. Serat-serat tersebut diperoleh dengan cara impor dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu, perlu adanya inovasi yang relatif ringan dengan harga yang murah. Salah satunya yaitu dengan menggunakan rompi anti senjata tajam berbahan alam. Pada penelitian ini digunakan rompi anti senjata tajam dari material berupa kulit buah mahoni. Pada umumnya, semakin kering, maka bahan alam akan semakin lunak dan mudah rusak. Namun, hal ini berbeda dengan kulit buah mahoni, di mana semakin kering justru semakin padat, keras, dan kuat. Oleh karena itu, digunakan kulit buah mahoni sebagai rompi anti senjata tajam guna untuk melindungi diri. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: yang pertama, bagaimanakah karakteristik fisik rompi anti senjata tajam dari kulit buah mahoni atau Switenia mahagoni jack berdasarkan daya tekan dan daya retak bahan. Kedua, bagaimanakah daya tekan atau daya tembus rompi terhadap senjata tajam. Dan yang ketiga, bagaimanakah tanggapan dan penerimaan petugas keamanan terhadap rompi anti senjata tajam dari kulit buah mahoni atau Switenia mahagoni jack. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah: pertama, untuk mengetahui bagaimanakah karakteristik fisik rompi anti senjata tajam dari kulit buah mahoni atau Switenia mahagoni jack berdasarkan kuat tekan dan daya retak bahan. Kedua, untuk mengetahui bagaimanakah daya tekan dan atau daya tembus rompi terhadap senjata tajam. Yang ketiga, untuk mengetahui tanggapan dan penerimaan petugas keamanan terhadap rompi anti senjata tajam dari kulit buah mahoni atau Switenia
mahagoni jack. Jenis penelitian yang digunakan adalah eksperimen dengan beberapa pengulangan uji sifat fisika material bahan. Metode pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini berupa pengolahan data secara kuantitatif menggunakan persamaan fisika. Selanjutnya, rancangan rompi anti senjata tajam. Yang pertama, bagian dalam rompi. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Pada gambar A merupakan kulit bom mahoni yang telah dipotong dengan lebar 5 cm dengan panjang 7 cm. Pada bagian B merupakan lapisan dalam bagian rompi pada bagian dada dan belakang dengan panjang 25,5 cm dengan lebar 61,2 cm. Pada bagian C merupakan lapisan dalam rompi pada bagian bahu dengan panjang 16 cm dengan lebar 18 cm. Yang kedua, bagian luar rompi. Bagian luar rompi menggunakan model rompi US 5331683A sumber pulungan 2017. Selanjutnya, untuk mengetahui kemampuan rompi anti senjata tajam kami, maka kami melakukan uji karakteristik fisik rompi anti senjata tajam. Dilakukan dengan menggunakan beberapa alat uji, yaitu senapan angin, bor, dan gurinda dengan masing-masing 3 kali pengulangan atau triplo. Untuk pengujian pertama menggunakan senapan angin. Uji senapan angin dilakukan berdasarkan jarak tembak terhadap rompi, yaitu 5, 10, dan 15 meter dengan masing-masing 3 kali pengulangan diamati bentuk pada permukaan daerah tembak. Kemudian pengujian menggunakan bor dan gurinda. Uji menggunakan bor dilakukan berdasarkan kecepatan mata bor dan gurinda untuk menembus ketebalan material rompi. Kemudian kecepatan sentripetal dan energi yang bekerja dihitung menggunakan rumus, yaitu kecepatan sentripetal sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jari. Selanjutnya, rumus energi atau usaha yang bekerja juga dihitung menggunakan usaha sama dengan gaya gesek dikali ketebalan kayu. Selain itu, gaya gesek yang bekerja juga dihitung berdasarkan rumus. Hasil yang diperoleh. Yang pertama, pengujian menggunakan senapan angin. Dapat diperoleh pada jarak tembak 10 meter dengan pengulangan yang pertama kali, peluru tersebut bersarang pada lapisan yang pertama, dan pada lapisan yang kedua, peluru tersebut tidak tembus. Pada pengulangan yang kedua kali, pada lapisan yang pertama, peluru tersebut bersarang, dan pada lapisan yang kedua, peluru tersebut tidak tembus. Dan pada pengulangan yang ketiga kali, pada lapisan pertama, peluru tersebut bersarang, dan lapisan yang kedua, peluru tersebut tidak tembus. Kemudian, pada jarak tembak 10 meter, pada lapisan yang pertama, peluru tersebut bersarang. Dan pada pengujian yang kedua dan ketiga, pada lapisan yang pertama, peluru tersebut sama sekali bersarang. Kemudian pada pengujian dengan jarak tembak 15 meter, pada lapisan yang pertama, kedua, dan ketiga sama-sama tidak tembus. Hasil pengujian menggunakan bor dan gurinda. Pada pengujian menggunakan bor, diperlukan waktu 9 second untuk dapat menembus material rompi. Pada percobaan yang kedua kali memerlukan waktu 9 second, dan pada percobaan yang ketiga kali memerlukan waktu 7 second untuk dapat menembus material rompi, sehingga diperoleh rata-rata 8,33. Kemudian pada pengujian menggunakan gurinda, pada pengujian yang pertama kali memerlukan waktu 6 second untuk dapat menembus material rompi. Kemudian pada pengulangan yang kedua kali memerlukan waktu 5 second, dan pada pengulangan yang ketiga kali memerlukan waktu 6 second, sehingga diperoleh rata-rata 5,7. Jadi berdasarkan hasil uji menggunakan bor, maka diketahui kecepatan sentripetal yaitu 57,61 meter per second, sedangkan besarnya usaha yang bekerja yaitu 1287,13 joule. Energi kinetik bor terhadap material yaitu 60 joule. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa rompi dari kulit buah mahoni, Switenia mahogany jack, memiliki karakteristik yang baik, di mana semakin kering kulit buah mahoni akan semakin keras sifat materialnya. Dengan menggunakan senapan angin, diperoleh bahwa pada rompi dengan satu lapisan, jika ditembak pada jarak 5 meter, maka peluru bersarang. Jika 2 lapisan, maka peluru akan terpantul. Pada jarak 10 meter, pada rompi dengan satu lapisan, jika ditembak, maka peluru akan terpantul. Berdasarkan uji karakteristik menggunakan bor, diperoleh kecepatan sentripetal yaitu 57,61 meter per second. Usaha yang bekerja dari bor terhadap rompi yaitu 1287,13 joule. Energi kinetik sebesar
60 joule. Kecepatan rata-rata bor dan borinda untuk menembus suatu material rumpi yaitu 8,33 dan 5,7 sekon. Tanggapan aparat kepolisian umumnya baik, utamanya jika bermitra kepada pihak kepolisian. Awal dari proses pembuatan rompi kami dimulai dari pembuatan bagian lapisan dalam rompi. Pertama, kulit buah mahoni dipotong dengan ukuran panjang 7 cm, lebar 5 cm, dengan tinggi 0,7 cm. Kemudian, dibuatkan pula tempat kulit buah mahoni dengan lebar 5 cm. Selanjutnya, kulit buah mahoni yang telah dipotong dimasukkan ke dalam wadah lapisan kain. Selanjutnya, rancangan pada bagian lapisan luar rompi. Dibuatkannya panjang 56 cm dan panjang lingkar jari-jari perut 112 cm dan juga lebar bahu itu adalah 44 cm. Selanjutnya, dipotong berdasarkan sesuai dengan ukuran. Kemudian, dibuatkannya suatu kantong-kantong kecil atau celah-celah kecil untuk bisa ditempatkannya kulit buah mahoni. Selanjutnya, dibuatkannya suatu resleting agar dapat dibongkar pasang. Demikianlah beberapa hasil rancangan lapisan rompi kami pada lapisan luar dan juga lapisan dalam. Rancangan tersebut dapat dilihat seperti pada gambar di sini.